Hai, selamat pagi pemirsa Was-Was. Dengan suasana hangat di pagi hari ini, saya Sylvia Fuli akan menemani Anda di mana lagi kalau bukan di Was-Was. Oleh sebab itu, jangan kemana-mana karena berita yang kami sajikan bukan sekedar berita, jadi Anda patut was-was sebelum menyaksikan Was-Was. Akhirnya pihak kepolisian menetapkan putra bungsu Ahmad Dhani dan Maya Estianty, Aki J atau D, sebagai tersangka atas kasus kecelakaan lalu lintas di ruas tol Jagorawi, tepatnya di kilometer 8.200 yang menyebabkan 6 nyawa melayang dan 9 luka-luka pada hari Minggu dini hari kemarin. Alasan kepolisian menetapkan Aki J yang masih berusia 13 tahun itu sebagai tersangka didasari dari sejumlah penemuan saat olah TKP yang menyatakan jika mobil sedan yang dikendarai Aki J kehilangan kendali hingga akhirnya menyebabkan tewasnya orang lain. Bagaimana Ahmad Dhani menanggapi status yang telah disandangkan pada putra kesayangannya itu? Status Abdul Qadir Jailani adalah tersangka dalam kaitan pasal 310 Undang-Undang Lalu Lintas ayat 3, yaitu karena lalainya mengakibatkan orang lain luka berat atau meninggal dunia. Mengacu pasal 310 ayat 3, ini ancaman hukumannya maksimal 6 tahun penjara. Hasil olah TKP yang kita lakukan kemarin dari tim di lapangan, ya, memang didapatkan fakta-fakta benar kendaraan Lancer tersebut telah kehilangan kendali sehingga menabrak pembatas jalan dan melompat ke jalan di sebelahnya sehingga menabrak Grand Max dan Toyota Avanza. 6 orang meninggal dunia, 9 terluka berat. Dari kajian tersebut didapati penumpang Lancer ada 2 orang, penumpang Grand Max ada 13 orang, penumpang Avanza ada 2 orang. Jadi yang terbanyak meninggal dunia dan luka berat adalah dari penumpang Grand Max. Jadi status dari Abdul sendiri nggak jadi tersangka? Loh, kirain satpam. Bajunya sama. Oh, ya, saat ini kita masih fokus kepada bagaimana penyembuhan dari para teman-teman yang mengalami kecelakaan. Ya. Bayang-bayang ancaman hukuman 6 tahun penjara tentunya telah menjadi mimpi buruk bagi Ahmad Dhani, Maya Estianty, juga jagoan kecil mereka. Kepolisian pun telah memeriksa urin dan darah Aki J serta memeriksa 4 orang saksi. Sepertinya Ahmad Dhani dan Maya bisa sedikit lega. Pasalnya, hasil pemeriksaan laboratorium menyatakan jika tes urin dan darah Aki J negatif dari zat-zat berbahaya. Kelegaan Ahmad Dhani dan Maya Estianty juga bertambah karena dirinya bisa ikut mendampingi putranya ketika menjalani proses penyidikan. Mengenai masalah kenapa dia kehilangan kendali, memang masih menjadi analisa apakah faktor human error ataukah faktor kendaraan atau ada faktor lainnya. Ini masih menunggu hasil analisa dari tim yang bekerja di sana. Mengingat Abdul Qadir Jailani ini adalah masih berumur 13 tahun, tentunya baginya berlaku juga Undang-Undang Perlindungan Anak yang diatur sedemikian rupa sehingga ada perlakuan khusus padanya, baik dalam pendampingan, dalam pemeriksaan maupun dalam pelaksanaan kegiatan proses daripada penyidikan ini. Telah memeriksa 4 orang saksi, yaitu 2 orang dari supir dan penumpang Avanza, kemudian 2 orang dari petugas tol Jasa Marga, petugas derek. Keberanian Aki J dalam mengemudikan mobilnya di pagi buta itu tentunya tak lepas dari tanggung jawab orang tuanya. Pihak kepolisian pun kemarin langsung melayangkan panggilan pada Ahmad Dhani juga Maya Estianty guna meminta pertanggungjawaban mereka sebagai orang tua. Hari ini akan dilayangkan panggilan kepada kedua orang tua Abdul Qadir Jailani, yaitu Ahmad Dhani dan Maya, untuk dimintain keterangan. Kalau memungkinkan by phone bisa segera datang lebih baik. Namun tetap kita layangkan panggilan untuk 3 hari ke depan. Adapun proses hukum misalnya terus berlanjut ya, kita akan jalani proses itu. Karena sampai saat ini pun kita juga menjalani proses pertanggungjawaban. Misalnya hari ini itu saya menjalani proses pertanggungjawaban. Hari ini pun saya melakukan proses interview. Sebenarnya saya kan tidak wajib, tapi ya saya jalani juga gitu ya. Jadi apapun proses itu saya akan jalani. Jawab saya saja sebagai ayah atau tanggung jawab orang tua. Ini adalah tanggung jawab kita semua. Di mana di jalan raya itu juga ada tanggung jawab dari negara, kepolisian dan lain-lain. Maka dari itu Jasa Marga pun juga punya tanggung jawab.
pihak lalu lintas pun juga tanggung jawab sehingga ini tidak terjadi lagi. Sosok Aki J atau D sebelumnya dikenal sebagai putra bungsu pasangan musisi Ahmad Dhani dan Maya Estianty. Tentu tak ada yang mengira jika Aki J baru duduk di bangku SMP. Namun tak ada yang menduga jika sebenarnya Aki J tak lagi tercatat sebagai siswa di SMP Bakti Mulia 400 di kawasan Pondok Pinang, Jakarta Selatan. Menurut pihak sekolah, Aki J sengaja dikembalikan pada orang tuanya sejak Juni 2013 dengan alasan kehadirannya kurang dari 85%. Dul memang pernah menjadi siswa kita ya, tetapi sejak bulan Juni dia sudah tidak menjadi siswa kita. Kita tidak ada istilah dikeluarkan. Kami juga senang untuk bisa terus melayani Dul ya. Sejauh itu memang tidak ada kabar lagi ya dari pihak keluarga. Jadi kami putuskan bahwa Ananda itu sampai dengan bulan Juni sudah berhenti jadi dari sekolah ini. Kami menetapkan ya bahwa seluruh siswa itu minimal ada 85% bisa hadir di sekolah. Dan itu sudah batas yang cukup bisa ditoleransi lah. Jadi jika anak-anak itu belum mencapai tahap kehadiran sebesar itu ya kita sampaikan kepada orang tuanya bahwa ini belum memenuhi kualifikasi untuk bisa ditingkatkan di pendidikan selanjutnya. Hingga kemarin kondisi Aki J masih dalam perawatan intensif pasca menjalani operasi di bagian kaki, tulang rusuk, dan bagian perutnya. Sebanyak 3 kali operasi telah dijalani Aki J. Sebagai ayah, Ahmad Dhani senantiasa menemani putra bungsunya itu di masa kritisnya. Namun kondisi Aki J pun kini mulai sadar. Selama menjalani operasi pasca kecelakaan maut kemarin, hanya Maya dan Dhani sajalah yang memperoleh akses untuk selalu berada di sebelah anaknya itu. Dari penuturan teman-teman Maya diketahui jika Aki J terus memegangi tangan Maya sang bunda. Kemarin sibuk untuk menjaga Dul di ruang ICU. Jadi kemarin Dul operasi seharian, saya harus ada di tempat karena dokter butuh tangan saya untuk melakukan tindakan-tindakan yang dibutuhkan untuk Dul. Baru hari ini saya lihat Dul sudah mulai sadar, sudah mulai bisa bicara. Kalau bunda, dia linglung banget sih, cuman dari tadi dia banyak ngomong, dia cerita ke aku tuh lebih banyak ke dia sangat-sangat shock dan terpukul banget karena kasus ini kan makan banyak korban jiwa. Jadi ibarat dari posisi bunda tuh kasihan banget. Dari sisi ibu dia khawatir kesehatan anaknya, keselamatan jiwa anaknya. Dari sisi manusia juga dia ada beban yang sangat berat banget karena dia terpukul banget. Berkali-kali dia ngomong saya terpukul banget karena kok sampai makan banyak korban jiwa dan dia masih kritis sih ya, nggak mau jauh. Tangannya bunda tuh dipegangin terus, kayaknya dia megangin tangannya bunda terus gitu. Keberanian Aki J memegang kemudi di jalan bebas hambatan di saat yang terlampau dini ini tentunya membuat sosok Ahmad Dhani menjadi sorotan. Sebagai seorang ayah dan juga publik figur, wibawa seorang Ahmad Dhani kembali dipertaruhkan. Sejak memenangkan hak asuh atas ketiga anaknya, Dhani memang terlihat mendominasi kehidupan anak-anaknya dibanding sang bunda Maya Estianty. Jika kini anak bungsunya terjerat persoalan hukum, mungkinkah hak asuh Dhani terhadap anak-anaknya bisa dicabut karena dianggap gagal dalam mendidik? Ataukah Ahmad Dhani juga dapat terseret secara hukum lantaran lalai membiarkan anak di bawah umur mengendarai mobil? Lantas, apa kata pemerhati anak serta psikolog terhadap dampak psikis yang diterima D? Justru pertanyaannya, yang megang hak asuh siapa? Kan gini ya, ini kan baru ande-ande mas, baru ande-ande kan belum terjadi. Jadi nggak fokus nanti. Jadi saya nggak bahas yang ande-ande ya, kayak dia kan bilang masih berandai seandai. Saya nggak mau ngomongin ande-ande, saya ngomongin pasti-pasti aja. Kalau unsur-unsurnya terpenuhi bahwa memang melakukan lalai, mengasuh, membesarkan dan sebagainya, bisa dicabut hak kuasa asuhnya. Itu Undang-Undang Perlindungan Anak. Jadi kalau ada orang mengatakan bahwa ketika Ahmad Dhani lalai dan sebagainya dan itu dipidana, saya kira itu terlampau jauh gitu ya. Tetapi sebagai tanggung jawab orang tua iya ya, lalai itu bisa dalam konteks bisa saja hukum pemberatan dipisahkan dari anaknya dan sebagainya. Itu yang harus dilakukan. Jadi pemidanaan itu saya kira belum sampai pada diancam 5 tahun dan sebagainya. Soal lalai itu
apa pengertiannya dan sebagainya. Ya, dampaknya itu bisa macam-macam untuk tiap orang. Jadi tidak sama antara satu anak dengan anak yang lain. Ada yang kemudian trauma, terus kemudian menarik diri, tidak mau pergi kemana-mana. Untuk anak yang lain jadi uring-uringan, marah, kemudian jadi lebih bandel atau lebih itu daripada yang biasanya, bisa seperti itu. Makanya kita menanganinya harusnya membantu dia untuk melihat ini memang suatu kesalahan.